Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini materi yang pertama yaitu sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Bagas Nugi Dwi Cahyo dan yang kedua yaitu Rizky Putra Perdana. Sejarah mengenai datangnya Islam untuk pertama kalinya dilakukan oleh kaum India yang berdagang di Indonesia dan kemudian diturunkan oleh kaum Arab dan Persia yang juga berdagang di Indonesia. Penyebaran agama Islam terjadi ketika mereka berdagang di tempat pelabuhan mereka di Indonesia. Yaitu selanjutnya saluran dan cara Islamisasi di Indonesia. Yang pertama yaitu ada saluran perdagangan. Awal mula saluran Islamisasi yang ada di negara Indonesia adalah melalui sebuah perdagangan. Hal ini segala dengan sibuknya arus perdagangan pada abad ke-7 hingga abad ke-16 di negeri bagian barat, timur benua Asia, serta Tenggara. Begitu pula beragam musim Arab, Persia, India yang juga ikut mengambil bagiannya di dalam negara Indonesia. Penggunaan jalur perdagangan sebagai sarana saluran Islamisasi yang sangat menguntungkan, sebab hal ini membuat perdagangan dan masyarakat yang ada di Indonesia membutuhkan sebuah jalinan antar satu sama lain. Selanjutnya itu saluran perkawinan. Sebagai sarana dalam penyaluran Islamisasi, perkawinan merupakan salah satu cara yang memudahkan karena ikatan perkawinan ialah ikatan yang mengaitkan sebuah hanya lahir tapi juga batin, juga tempat dua insan atau individu mencari sebuah kedamaian. Terangkainya inti masyarakat ialah sebab suami istri yang membentuk sebuah keluarga. Hal ini artinya adalah membentuk sebuah masyarakat muslim. Yang selanjutnya itu saluran tasawuf. Proses penting dalam penyebaran Islam, salah satunya ialah tasawuf. Tasawuf ini merupakan salah satu dari fungsi serta pembentukan kehidupan masyarakat sosial di Indonesia dan menimbulkan jejak yang valid dalam karya-karya abad ke-13 hingga 18. Pada bagian ini, beberapa ahli tasawuf menjalani kehidupan secara sederhana, menikmati kehidupan komunitas dan hidup bersama orang-orang di golongan komunitasnya menjadi salah satu ciri mereka. Yang selanjutnya yaitu saluran pendidikan. Ahli agama dan raja mempunyai peranan akbar yang perislamisasian yang dilakukan. Pendidikan merupakan salah satu cara penyebaran yang mereka lakukan, termasuk pendidikan pesantren tempat Islam diajarkan kepada para santri. Biasanya pondok pesantren dididik oleh ustadz atau kiai atau ulama. Setelah mendapatkan pelajaran agama di pesantren, mereka dianjurkan kembali ke desanya masing-masing guna menyalurkan agama ilmu yang didapat. Selanjutnya yaitu saluran kesenian. Seni sebagai media dakwah yang efektif. Seni menjadi salah satu media penyebaran Islam yang efektif karena mampu menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang lebih mudah diterima oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan seni memiliki daya tarik dan mampu menyentuh hati dan pikiran manusia. Yaitu selanjutnya saluran politik. Raja sebagai pendorong utama Islamisasi, sehingga peran raja dalam bentuk memiliki pengaruh besar terhadap proses Islamisasi. Ketika seorang raja memeluk Islam, rakyatnya cenderung mengikuti pilihannya. Hal ini disebabkan karena raja merupakan panutan dan teladan bagi masyarakat, dan rakyat memiliki ketaatan yang tinggi kepada rajanya. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu ada teori Arab. Teori tersebut menjelaskan bagaimana datangnya Islam ke Indonesia yaitu pada abad ke-7-8 Masehi langsung dari Arab yang dibawa langsung oleh pedagang Arab. Yang kedua yaitu teori Gujarat India, berdasarkan hasil riset daripada tokoh di Belanda mendapatkan anak benua India, merupakan tempat pertama kali terbentuknya Islam di Nusantara. Van Novel berpendapat bahwa penduduk Arab yang bermigrasi dari tempat tinggal di India lalu membawa Islam ke Nusantara. Yang selanjutnya yaitu teori Persia, menjelaskan salah satu kemungkinan bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Meskipun memiliki kelemahan, teori ini tetap penting dalam memahami sejarah Islam di Indonesia. Bahasa Arab di Indonesia berasal dari Persia, bukan langsung dari Arab. Penjelasan yang dapat kami berikan, ada beberapa persepsi mengenai awal munculnya Islam di Indonesia. Agama Islam tiba di Indonesia melalui perjalanan panjang yang diraup oleh pemeluk kaum muslim di berbagai dunia. Bahkan sekarang ini, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang penduduk muslim terbanyak di dunia. Beberapa teori mengatakan ajaran Islam masuk Indonesia melalui orang-orang dari berbagai bangsa. Separuh dari orang-orang ini datang ke Indonesia
untuk berdagang sembari berdakwah. Ada juga beberapa ulama atau ahli agama yang datang ke Indonesia hanya berfokus pada penyebaran agama Islam. Ya, sekian, terima kasih. Berikut adalah video penjelasan dari kelompok kami tentang awal masuknya agama Islam di Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.